Kasus perdana transmisi lokal Omikron ditemukan, pemerintah pun berencana untuk menerapkan micro lockdown. Kenapa bisa ada transmisi lokal dan seberapa efektif micro lockdown tangkal Omikron? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko. Selamat sore Pak Miko. Selamat sore Mas. Pak Miko, kita ketahui bahwa ini transmisi lokal Omikron ini sudah terjadi. Analisa Anda seperti apa? Padahal ini orangnya tidak memiliki riwayat ke luar negeri. Kasus pertama yang diumumkan pemerintah juga menunjukkan ada transmisi lokal. Jadi kasus itu adalah petugas kebersihan di Wisma Atlet. Dan itu bukan kasus primer dalam istilah epidemiologinya. Itu bisa kasus sekunder, bisa kasus tersier, dan bisa kasus yang kelima yang tertular. Dan ya ini ketemu lagi kasus lainnya. Jadi bukan kasus primer, bisa kasus sekunder, bisa kasus tersier, dan itu perlu tracing yang baik, begitu, yang akurat. Jadi menurut saya dari 46 kemarin, ya 46 berarti sekarang 47, 47 kasus, ya 27 adalah kasus primer yang dari luar negeri. Tapi 20 atau 21 sekarang adalah orang yang tidak pernah keluar negeri. Itu menunjukkan 21 kasus sudah transmisi lokal. Jadi jangan salah baca begitu. Artinya sudah transmisi lokal. Apa yang harus diwaspadai dengan adanya transmisi lokal ini, Pak Miko? Ya, yang pertama adalah semua pintu masuk negara harusnya di tracing dengan baik. Jadi orang-orang yang sudah terinfeksi Omikron, karena sekarang sediaan pemeriksaannya atau spesimennya sudah diadakan oleh pemerintah untuk pemeriksaan PCR khusus Omikron, maka kemudian sekarang sudah bisa diperiksa Omikron. Oleh karena itu, pintu negara yang 5 itu dilacak semuanya, di-tracing dan diperiksa kalau ada yang bergejala batuk saja minimal. Jadi menurut saya itu semuanya ada tracing. Yang kedua adalah harus mempercepat vaksinasi. Vaksinasi kita baru 50% lah, 51%. Jadi tidak merata di semua provinsi. Provinsi satu yang saya dengar, provinsi tertentu kurang dari 50% yang dua dosis, baru 38%. Jadi saya sedih mendengar itu. Kalau kasus Omikron ke provinsi yang cakupannya masih 30% yang 2 dosis, ya tunggu saja saatnya nanti akan masuk. Dan dia akan banyaknya minta ampun, kemudian juga pasti keparahannya akan terjadi di sana, Mas. Potensi keparahannya bisa jadi besar di provinsi-provinsi itu ya, Pak Miko ya. Jadi, ya betul, yang belum jadi kemudian bagaimana mentreatment pasien yang terjangkit Omikron dari transmisi lokal ini? Apakah treatmentnya akan sama diperlakukan dengan tracing varian COVID-19 biasa, ataukah ada yang khusus? Mengingat ini untuk mengetahui atau mendeteksi Omikron saja ini membutuhkan waktu begitu, Pak Miko? Ya, jadi setiap satu kasus harusnya mendapat treatment atau perlakuan. Jadi bukan treatment atau perlakuan. Satu harus di-tracing dengan baik. Jadi kasus itu harus diisolasi. Semua kontaknya yang kontak 15 menit ke atas itu harus dikarantina. Itu cara mengisolasi kasus Omikron. Kemudian semua kontaknya harus diperiksa PCR-nya dengan Omikronnya begitu. Jadi sekarang ada PCR khusus untuk pemeriksaan Omikron, harus diperiksa. Kemudian kalau sudah tidak negatif ya baru bisa dilepas dari karantinanya begitu. Jangan sampai kasus yang ditangkap dari luar negeri, dilepaskan, baru ketemu Omikronnya. Begitu itu salah lah. Jadi harusnya kasus itu tidak dilepaskan. Baik, saya ingin lebih spesifik kepada kebijakan pemerintah ini yang rencananya menerapkan micro lockdown untuk menangani penyebaran Omikron ini. Menurut Anda efektif? Ya, kalau micro lockdown itu bisa tingkat desa gitu. Bisa tingkat kecamatan, bisa tingkat kabupaten begitu. Nah, kalau itu micro lockdown kita harus jelas apakah Omikron itu sudah menyebar satu kabupaten. Kalau micro lockdownnya
desa ya tidak efektif. Jadi kalau menurut saya sih tidak efektif. Ya menurut saya pembatasan sosial itu harus dikurangi di semua provinsi, kemudian terutama provinsi-provinsi yang ada airport yang ada penerbangan luar negeri gitu, seperti Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, dan Batam gitu. Ya terutama yang di tempat-tempat itu. Jadi menurut saya ya dilakukan tracing yang baik, kemudian dari seluruh penumpang 1 bulan ke belakang. Ya, kalau mau di lockdown, yaitu di provinsi-provinsi itu begitu. Jadi satu provinsi. Baik. Artinya lebih efektif justru pembatasan dengan skala yang lebih besar daripada mikro lockdown ya Pak Miko. Baik. Kita tunggu nanti kebijakan pemerintah mungkin akan berubah atau tidak. Kita lihat saja nanti. Pak Miko, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore.